Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Saya Indri Nurhayanti sebagai moderator dan Saya Rosiana Agustin sebagai pemateri. yang pertama-tama kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Riki Ahmad SHIMM yang saya hormati, juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kita mulai saja presentasinya. Yang pertama, ada pengertian dan makna ideologi yang akan dijelaskan oleh Rosiana Agustin. Silahkan. Baik, pertama ada pengertian dan makna ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani idein, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran untuk menggapai cita-cita atau tujuan. Kedua, ada fungsi ideologi. Dilihat dari kegunaannya, ideologi dapat memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. Dalam hubungan ini dapat dilihat fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukan. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial menjadi solidarity making dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Indri Nurhayanti. Baik, terima kasih Rosiana Agustin. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka, serta ada ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Yang pertama ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran yang tertutup dan menentukan tujuan-tujuan, norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Sedangkan ideologi terbuka merupakan ideologi yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat manusia. Yang kedua ada ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Ideologi partikular diartikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Yang kedua ada ideologi komprehensif, diartikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Nah, di sini ada peranan Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sarana pemersatu masyarakat dan mengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dengan kata lain visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Harapan tersebut akan mampu memahami makna yang terkandung di dalam ideologi nasional, yakni 5 sila Pancasila. Nah, di sini juga ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberal dan ideologi sosialisme. Yang pertama ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Yang kedua ada ideologi liberal. Nah, ideologi liberal di sini adalah suatu pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum, atau juga suatu pemahaman yang bertujuan untuk mementingkan kehendak pribadi atau kebebasan. Yang ketiga ada ideologi sosialisme. Di sini, ideologi sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosiana Agustin. Sekarang ada peran dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ideologi mempunyai peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai peran sebagai citra jati diri bangsa.
di mana Indonesia sebagai kelompok sosial yang besar mempunyai kebutuhan untuk memiliki citra jati dirinya. Kedua, mempunyai peran sebagai akan penemu keyakinan kebenaran dalam perjuangan bersama. Ketiga, mempunyai peran sebagai penghubung antara satu generasi dengan generasi lainnya, antar pendiri bangsa dan generasi penerus. Keempat, mempunyai peran sebagai hukum dasar dalam artian sebagai pedoman utama dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan NKRI maupun dalam proses pencapaian tujuan NKRI. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadikan pijakan bagi bangsa Indonesia dalam mengambil tindakan serta merupakan filter terhadap perubahan zaman sehingga tetap menjaga nilai-nilai dasar yang ada pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh Indri Nurharyanti. Nah, dari pemaparan materi di atas terdapat kesimpulan. Di sini, ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Ideologi berfungsi sebagai pemberian identitas nasional dan fungsi pemersatu. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila adalah sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, yang berisi keyakinan yang jelas, yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Oleh sebab itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai identitas nasional dengan ciri, ide, gagasan, dan karakteristik yang sama, serta dapat menyatukan perbedaan sehingga Pancasila merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin segitu aja pemaparan dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.